Halo people, perkenalkan aku Naza and Ana Zat Aza, dan di sini aku mau ngejelasin tentang kiat-kiat public speaking. Oke. Semua teman-teman pasti pada tahu dong tentang public speaking. Dari nama aja kita udah tahu, public speaking. Public artinya umum atau publik, dan speaking yang artinya berbicara. Public speaking, berbicara di depan umum atau pembicaraan publik, gitu ya teman-teman. Terus contohnya kayak apa aja? Contohnya bisa aku contohkan sebagai MC atau Master of Ceremony, pidato, berceramah. Kalian tahu yang memimpin demonstrasi, yang ngomong-ngomong di atas pakai toa. Nah, itu adalah salah satu dari public speaking. Nama yang berbicara itu namanya orator ya. Dan kegiatan yang dilakukan adalah berorasi. Terus ada juga nih stand up comedy, ya kan? Itu walaupun stand up comedy sih cuma ngelawak, tapi itu termasuk ke public speaking. Kenapa? Karena dia berbicara dengan orang banyak, didengerin oleh orang banyak, gitu ya teman-teman. Terus tujuan dari public speaking itu apa sih, ya kan? Nah, tujuan dari public speaking itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Setiap ada tindakan pasti ada tujuan. Nah, bisa kita contohkan sebagai sales atau pedagang di pasar. Ayo silakan kak, bajunya 100 ribuan 3 aja. Ayo kak, silakan. Itu adalah salah satu dari public speaking yang fungsinya adalah untuk menjual dan mempersuasif orang-orang untuk membeli barang dagangannya. Gitu ya teman-teman. Yang kedua ada untuk menjelaskan. Contohnya adalah saat kalian presentasi. Oke. Terus tujuannya lagi nih untuk memotivasi. Salah satu contohnya adalah seorang motivator. Biasanya seorang motivator nih berbicara di depan umum, ya kan? Atau enggak orang yang lagi pidato bilang, marilah kita rajin belajar agar menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan anti hoax. Karena masa depan bangsa ada di tangan penerusnya. Itu adalah tujuan atau fungsi dari public speaking, yaitu untuk memotivasi. Terus ada lagi yang fungsinya atau tujuannya untuk menghibur. Contohnya adalah stand up comedy. Ada juga untuk menyampaikan pendapat. Yang menyampaikan pendapat itu kayak gimana? Contohnya adalah saat berorasi. Gitu ya teman-teman. Kita bahas ke materi selanjutnya, yaitu materi metode public speaking. Sebenarnya metode public speaking itu udah banyak, tapi disesuaikan saja sama diri sendiri ya teman-teman. Yang pertama ada metode ad libitum atau impromptu. Nah, metode ini kayak gimana sih? Metode ini adalah public speaking secara spontan, tidak pakai naskah dan tidak ada persiapan. Jadi sangat tidak disarankan ya teman-teman. Tapi hal ini berguna banget, kayak misalkan untuk diskusi kecil antar teman sebaya. Terus yang kedua ada manuskrip, yaitu menggunakan naskah. Biasanya untuk acara-acara formal, kayak misalkan pidato presiden, pidato dewan, ataupun pidato kepala sekolah. Yang ketiga adalah memoriter. Aku dulu pernah loh memoriter atau hafalan, karena waktu itu aku masih pemula dan aku masih belum bisa menyesuaikan dengan public speaking yang cukup banyak audiensnya. Maka dari itu aku harus hafalan dulu dong, ya kan. Tapi kekurangannya yaitu gampang, bisa aja ngeblank dan susah buat improvisasi karena metodenya hafalan gitu. Terus yang keempat ini ada metode extempor atau menggunakan alat bantu. Biasanya ini alat bantunya catatan kecil yang isinya garis besar. Terus ada juga yang pakai alat bantu visual kayak misalkan PowerPoint, gambar atau video, gitu ya teman-teman. Kita udah bahas tentang pengertian secara bahasa dari public speaking, tujuan, metode, dan kita akan bahas ke how to look good in public speaking. Sebenarnya kunci sukses dari public speaking itu ya dari diri sendiri aja sih. Yang pertama itu persiapan materi, well preparation. Sebelum kamu tampil, kamu harus siapin materi. Sesudah siapin materi, kamu harus siapin bahasa yang kamu gunakan nanti kayak gimana. Kamu harus pahami audiens dan bagaimana cara kamu beradaptasi dengan mereka. Itu harus dipahami sebelum tampil dalam public speaking.
Habis itu kamu juga harus pahami ruangannya, indoor atau outdoor, agar kamu bisa menyesuaikan suara kamu sebesar apa nanti pas public speaking gitu ya. Kamu juga harus tahu situasi apa yang akan kamu ciptakan saat berpublic speaking nanti. Gak mungkin dong lagi berorasi tiba-tiba ngelawak, kan gak mungkin, kan? Gak lucu. Jadi harus ciptakan suasana yang sesuai dengan acaranya. Terus yang kedua, persiapan mental. Persiapan mental itu penting banget loh. Biar apa? Biar nggak gugup pas acara nanti. Kalau misalkan persiapan mental tuh gampang, relax saja. Anggap aja semuanya itu pasti berlalu. Jangan anggap public speaking itu adalah hal yang berat. Let it flow. Gitu. Selalu berpikir positif juga. Terus lanjut lagi ada persiapan fisik. Jangan sampai hamil satu acara atau hamil jam acara kamu sakit. Persiapin diri kamu dalam kesehatan dan kondisi yang prima. Jangan sampai kamu hamil jam nge-MC makan bakso yang pedes banget. Apa nggak kebelet ke kamar mandi, ya kan? Nah, maka dari itu siapin diri, siapin mental, siapin materi. Jangan sampai ada yang terlewat, nanti bakalan fatal kejadiannya. Kalau bisa tuh sebelum sebelum public speaking minum dulu, karena biasanya public speaking itu lama, ya kan? Terus biasanya banyak ngomong juga, jadi persiapin diri salah satunya adalah minum air putih agar keadaan tetap prima dan tetap terhidrasi. Oke, terus always practice because practice makes perfect. Ya, ingat, selalu praktik, karena praktik membuat sesuatu menjadi perfect. Gitu ya teman-teman. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam public speaking, dimulai dari opening, pertengahan acara, sampai ke closing atau penutupan. Gini deh, dari opening aja ya, dari opening dulu ya. Karena opening adalah pertemuan pertama kali antara audiens dengan si pembicara atau public speaker, maka public speaker harus banget nih make attention with audience. Harus bisa ambil impresi yang baik di mata para audiens. Gimana sih opening yang baik tuh? Biar bisa dapat atensi dari audiens. Bisa aja pakai goals. Contohnya gini. Acara ini diselenggarakan untuk siswa-siswi SMP Negeri 172 Jakarta agar dapat memanajemen stres pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terus bisa juga pakai storytelling. Bisa juga pakai data. 3 dari 10 anak mengalami karies gigi karena kurangnya asupan kalsium, vitamin D, dan pembersihan gigi secara teratur. Terus ada juga bisa juga pakai quotes. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Begitu kata Insinyur Soekarno. Oke, terus gimana pas pertengahan acara nih? Pas pertengahan acara gimana sih biar kelihatan keren gitu? Oke, sebenarnya lebih kelihatan, kalau misalkan mau kelihatan keren, kamu harus relax. Badan tegak, pandangan lurus. Kalau misalkan suasananya mau dibikin senang, maka beri senyuman. Badan tegak, kasih senyuman, pandangan lurus. Relax. Itu baru keren. Terus gestur tubuhnya juga harus dipakai. Tata bahasanya juga jangan berbelit-belit dan harus sopan. Gitu ya teman-teman. Pas closing nih. Pas closing atau penutupan. Biar pasti teman-teman udah pada bosen dong kalau misalkan dengerin terus pas pertengahan acara, ya kan? Jadi closing ini bisa pakai review, bisa pakai conclusion atau kesimpulan, dan juga bisa pakai call to action. Contohnya nih, aku bisa ngasih contoh untuk call to action. Misalkan nih, kamu jadi seorang MC di sebuah acara yang ada sponsorshipnya Somai Bandung. Oi teman-teman, masih pada semangat gak nih? Masih. Aduh, udah siang gini waktunya makan siang kan ya? Pada lapar dong. Pas
Pas banget nih, di sebelah kanan panggung ada siomay Bandung yang rasanya enak banget. Murah meriah dan dijamin higienis. Daripada kepo, mending cus aja yuk langsung ke gerainya. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan ya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Ada 3 kategori acara dalam public speaking. Yang pertama ada formal, semi formal atau informal, dan ada non formal. Oke, kemudian ini kita udah bahas beberapa hal tadi yang aku udah jelasin. Sekarang kita mau bahas tips and trick dalam public speaking. Yang pertama, pastinya dong make attention with audience. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti, harus disesuaikan dengan acara dan audiens, sopan dan tidak berbelit-belit. Kemudian non-verbal communication atau body language itu juga harus diperhatikan. Terus be confident and let it flow. Jadilah percaya diri dan biarkan itu ngalir gitu aja. Last but not least, kita harus tahu do's and don't dalam public speaking. Do, gunakan bahasa yang baik, tidak berbelit-belit, sopan dan mudah dimengerti. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, perhatikan tempo, intonasi, artikulasi, phrasing, dan durasi. Don't, materi kurang menarik dan tidak efektif. Kedua, pemateri tidak interaktif dan pasif. Yang ketiga, hanya satu arah dan tidak melibatkan audiens. Yang keempat, bahasa yang digunakan tidak sopan, sulit untuk dimengerti, dan berbelit-belit. Nah, itu dia teman-teman materi tentang kiat-kiat public speaking. Semoga teman-teman mengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Feel free to ask me in this social media. Aku taruh di sini ya. Segitu aja sih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.